Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kurniawan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dengan judul User Interface dan User Experience. Langsung saja ke materi pertama, yaitu User Interface. Menurut Lastiansa tahun 2012, User interface adalah cara program dan pengguna untuk berinteraksi. Istilah user interface terkadang digunakan sebagai pengganti istilah Human Computer Interaction atau HCI, di mana semua aspek dari interaksi pengguna dan komputer, semua yang terlihat di layar, membaca dalam dokumentasi, dan dimanipulasi dengan keyboard atau mouse, juga bagian dari user interface. User interface memiliki fungsi untuk menghubungkan atau menerjemahkan informasi antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer dapat digunakan. Dengan demikian, user interface bisa juga diartikan sebagai mekanisme interrelasi atau integris total dari perangkat keras dan lunak untuk membentuk pengalaman berkomputer. User interface dari sisi software bisa berbentuk Graphical User Interface atau GUI atau Command Line Interface atau CLI, sedangkan dari sisi hardware bisa berbentuk Apple Desktop Bus, USB, dan fireware. Konsep user interface memiliki banyak aspek yang perlu diperhatikan karena akan mengacu pada beragam aplikasi teknologi seperti electronic display, aplikasi web, aplikasi mobile, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu user experience. Menurut Kreatif Bisnis Jakarta tahun 2013, user experience merupakan salah satu strategi mendesain produk yang berfokus pada perspektif pengguna. Strategi user experience dibangun dan diimplementasikan bersamaan dengan strategi bisnis dan produk perusahaan untuk melihat produk kita dari perspektif pengguna. Strategi user experience juga dapat digunakan untuk melihat akan seperti apa interaksi pelanggan dengan perusahaan melalui beragam produk yang telah dihasilkan. Dalam user experience memiliki 4 poin utama, yaitu mendefinisikan value yang dapat diberikan ke pengguna dan mengeksplorasi produk apakah dapat mencapai tujuan bisnis. Kedua, spesifikasi tujuan, mengidentifikasi setiap kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas produk dan mengeksplorasi setiap fase interaksi agar dapat mengidentifikasi sesuai dengan komponen yang sudah ditentukan. Ketiga, merencanakan pengembangan produk dan peningkatan secara terus-menerus. Keempat, mengidentifikasi kesuksesan produk dan metode yang digunakan untuk melakukan validasi keberhasilan produk tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.